Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cara terbentuknya planet bumi. Pada awalnya, bumi merupakan sebagian gumpalan gas dari matahari yang selalu dalam keadaan berputar. Namun sejarah perputaran bumi dapat dibagi menjadi 5, yaitu zaman Aragikum, Prakabirium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Yang pertama, zaman Aragikum. Zaman Aragikum atau Aragikum merupakan zaman tertua di bumi yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Zaman ini menjadi awal terbentuknya kerak bumi dengan keadaan yang masih belum stabil. Zaman ini terbentuknya akibat ledakan Big Bang. Big Bang merupakan bintang terbesar luar angkasa. Di zaman Aragikum belum ada tanda-tanda kehidupan. Pasalnya di zaman ini suhu bumi sangat tinggi dan panas. Hal ini disebabkan oleh kesatuan kandungan yang disebabkan oleh ledakan Big Bang dan juga aktivitas vulkanik yang terus terjadi membuat suhu bumi saat itu sangat panas. Pada zaman ini bumi masih disebut sebagai bola gas. 2. Zaman Prakambrium. Prakambrium terdiri dari lapisan batuan-batuan baik yang berasal dari pembekuan magma cair maupun dari peleburan dan pengelaburan kembali sedimen-sedimen dan batu-batuan lainnya yang disebabkan oleh perubahan kimiawi dan fisis pada sedimen-sedimen dan batuan beku. Masa Prakambrium diketahui pula bahwa di beberapa daerah terdapat iklim yang sangat dingin. Endapan terbentuk oleh es darat atau glacier. Pada waktu itu, di permukaan bumi yang ada di atas muka laut merupakan gurun yang tidak disebabkan karena kekurangan air yang sangat besar atau Sahara. Tapi pada saat itu belum terdapat tumbuh-tumbuhan darat. Faktor lainnya adalah adanya oksigen yang terdapat dalam atmosfer yang jauh lebih sedikit daripada sekarang. Yang ketiga yaitu zaman Paleozoikum atau zaman primer, berlangsung sekitar kira-kira 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu binatang-binatang terkecil atau mikroorganisme, binatang yang tidak bertulang punggung, sampai beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman ini dibagi menjadi 5. 1. Zaman Kambrium. Endapan yang terbentuk pada masa Kambrium banyak ditemukan fosil sehingga banyaklah yang dapat diketahui tentang keadaan kehidupan masa lalu itu. Dengan menggunakan fosil, maka dapat diketahui 3 macam zaman Kambrium, yaitu fauna Kambrium bawah, fauna Kambrium tengah, dan fauna Kambrium atas. 2. Zaman Silur. Pada zaman Silur, penyebaran fauna lebih luas dibandingkan dengan masa Kambrium. Banyak kelompok binatang baru muncul pada zaman Silur ini. 3. Zaman Devon. Zaman ini bercirikan munculnya tumbuhan-tumbuhan dasar dan binatang-binatang bertulang punggung. Pada zaman Devon, banyak ditemukan lapisan-lapisan endapan daratan yang sangat luas. 4. Zaman Karbon. Zaman ini ditandai dengan timbulnya sejumlah besar karbon bebas di berbagai bagian dunia. Karbon atau karbonium atau arang ini amat berpengaruh pada keadaan cuaca. 5. Zaman Perm. Ciri-ciri Perm ialah bahwa letak lapisan yang diskordan di atas karbon mengandung batu bara. Juga adanya penyimpangan fauna laut dari 2 karbon fosil pada zaman Paleozoikum akhir. Di Indonesia, peninggalan zaman Perm ditemukan di timur pada lembah Sungai Noil. Besi di Miavo, timur barat daya berupa lapisan lava-lava bantal atau kegiatan vulkanik. Di Sumatera berupa gamping dan koral disertai dengan batuan dari gunung berapi. 4. Zaman Mesozoikum. Zaman sekunder. Pada zaman Mesozoikum ini dapat dibagi menjadi zaman Tiar. Masa ini terdapat reptil, amfibi, dan reptil jura, dan kalsium, dan tumbuhan berbunga. Capai puncak, terutama Mesozoikum ini ditandai dengan aktivitas teknologi, iklim, dan evaluasi dinosaurus. Pada zaman itu perkembangan reptil. Masa ini terdapat burung-burung. Yang kelima yaitu zaman Neozoikum atau zaman Kainozoikum. Zaman Neozoikum berumur kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini keadaan bumi sudah membaik, perubahan cuaca tidak begitu ekstrim dan kehidupan berkembang pesat.
Zaman ini dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut. A. Zaman tersier atau zaman ketiga. Zaman tersier dibagi menjadi beberapa kala, yaitu kala Paleosen, kala Eosen, kala Oligosen, kala Miosen, dan kala Pliosen. Pada zaman tersier, kehidupan dari jenis-jenis binatang raksasa mulai berkurang, dan telah muncul binatang menyusui sejenis kera. B. Zaman kuarter. Zaman kuarter diduga berusia 600.000 tahun yang lalu. Pada era kuarter muncul dan berkembang tanda-tanda kehidupan dari manusia beraksara. Era kuarter dibedakan lagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.